Insya Allah besok hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kita memperingati hari kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Media Nur Insani Bintan. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang berbahagia, Rasulullah SAW dengan sabdanya ketika khatib naik mimbar dan kemudian berkhutbah, mari kita heningkan untuk mendengarkan khatib untuk berkhutbah. Dan apabila salah satu kita jamaah berbicara ketika khatib berkhutbah, maka Jumatan kita sia-sia. Wa idza qulta li sahibika ansi wal imam yakhutubu faqad laghat wa man lagha fala jum'ata lahu. Ansidu wasma'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat-sahabatku, anak-anakku, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan inayah Allah, pada hari ini kita dapat meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita untuk memenuhi undangan Allah, menunaikan salat fardu Jumat berjamaah. Semoga langkah-langkah kaki kita, qiyam kita, rukuk kita, sujud kita, ucapan-ucapan zikir kita di dalam salat Jumat nanti dan mendengarkan khutbah ini dapat membawa perbaikan dan perubahan di dalam akhlak perilaku kita. Salah satunya kita dikumpulkan dalam salat Jumat ini adalah untuk mengevaluasi kembali kualitas nilai takwa kita sejak Jumat yang lalu hingga ke Jumat hari ini. Kita hitung-hitung apakah meningkat ataukah stagnan atau menurun, karena takwa itulah sebaik-baik bekal untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwa itu juga perhiasan yang paling indah di dalam kita melakonkan lakonan di atas pentas sandiwara dunia ini. Hiasilah dengan perilaku takwa. Saudara-saudaraku, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, insyaallah besok hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kita memperingati hari kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Sebagai bangsa yang berketuhanan dan beriman, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan yang kita nikmati ini adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita berterima kasih juga dan mengenang para pejuang-pejuang yang telah dengan rela mengorbankan harta, jiwa, raga, darah dan nyawanya sekalipun untuk membela negara dan mengusir penjajah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang dalam masa yang cukup lama. Mereka menguasai teritorial kita, menindas kita, menginjak-injak harga diri kita, serta menjarah dan merampas harta kekayaan dari tanah bumi pertiwi ini. Belanda dan Jepang, si penjajah daerah teritorial kita ini, sekarang telah pergi meninggalkan bumi pertiwi yang bertuah ini. Namun saudara-saudaraku, ada penjajah yang kita tidak sadar dan tidak kritis
khususnya dalam kita menjalankan ajaran agama, yaitu dijajahnya kita dengan doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang patut harus kita koreksi kembali. Sebab doktrin-doktrin dan dogma-dogma tadi menghasilkan sifat-sifat egois, merasa golongan dan kelompoknya yang paling benar. Agama yang semestinya mengajarkan para penganutnya untuk menghasilkan pribadi-pribadi dan jiwa-jiwa yang mulia, berakhlakul karimah, hidup bertoleransi, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling harga menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjadi perpanjangan tangan sifat Tuhan yang Maha Rahman Maha Rahim, penebar cinta dan kasih sayang, penebar rahmat dan berkah di sekeliling kita. Sehingga sebagaimana yang selalu kita ucapkan ketika kita mengucapkan salam, ketika kita mengakhiri sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seraya kepala kita toleh ke kanan, kepala kita tolehkan ke kiri. Ini mengandung nilai-nilai filosofis, yaitu kita ketika itu bersumpah dan berjanji, setelah keluar dari sholat ini, sejadah kita lipat, masjid kita tinggal, kita berhablum minan nas untuk menebar keselamatan, kasih sayang, penebar berkah. Jadi orang-orang yang sholat tadi bukan diukur saja hukum kaifiatnya saja, tapi dilihat membekas atau tidak buah sholatnya. Sudahkah hasil sholatnya membuahkan inna sholata tanha anil fasya wal munkar? Sudahkah sholatnya itu dia tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri? As-sholatu ad-du'a, senantiasa dia tidak tinggalkan doa dalam setiap aktivitasnya. As-sholat al-zikri, untuk mengingatku. Apa yang kita ingat setelah kita keluar dari masjid ini? Harta, apalagi lowongan, can, dan lain sebagainya. Kita sudah tidak ingat dengan Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah dalam segala gerak-gerik tingkah laku perilaku kita. Saudara-saudaraku sekalian, ini kita belum merdeka. Ini kita belum merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang menebarkan salam bukan basa-basi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu akan dituntut konsekuensinya. Mana bukti ucapanmu itu terhadap saudaramu, terhadap sesama, terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudaraku, perhatikan ayat ini. Di awal ayat ini, ya ayyuhan nas, manusia, ya. Sungguh kami, yakni Allah, telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami, yakni Allah, jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal di sini bukan hanya kenal, oh namanya si fulan, fulana, bukan, tapi dilanjutkan kenal mengenal tadi, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana saling tolong menolong, berhablum minan nas. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah, dia siapa? Yang paling bertakwa. Takwa ini sendiri kita jarang mencari. Apakah takwa itu, ya Allah? Tunjukkan kepadaku bagaimana takwa yang sebenarnya, ya Allah. Lalu kita bertanya lagi, apakah diriku ini sudah bertakwa atau belum? Karena itulah bekal yang akan kita bawa nanti. Kemudian inilah perhiasan takwa ini, seindah-indah perhiasan hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, kemerdekaan, kembali kita berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dalam bahasa Arab berasal dari kata al-istiqlal, dan hari kemerdekaan dalam bahasa Arab Aid al-Istiqlal.
Kemerdekaan juga disebut dengan Al-Hurriyah. Al-Hurriyah memiliki dua makna. Yang pertama, kemerdekaan dari perbudakan. Namun nyatanya hari ini masih banyak perbudakan spiritual, ya. Berlebih-lebihan kita di dalam mengabdi, berkhidmat kepada tokoh-tokoh kita misalnya. Feodalismenya masih ada. Saudara-saudaraku sekalian, ini sadar atau tidak sadar, perbudakan spiritual masih berlaku, masih ada di antara kita. Yang kedua, Al-Hurriyah Al-Aqwal, yaitu merdeka atau bebas dalam mengutarakan pendapat. Demokrasi. Alhamdulillah kita sekarang ini bebas mengumumkan pendapat, tetapi yang beradab, yang baik, yang benar, yang tujuannya untuk menegakkan kebenaran. Yang ketiga, hurriyah al-ilmi wa ta'lim, yaitu merdeka atau bebas dalam belajar, mengajar, dan berkarya. Tapi kita belum merdeka, Pak. Mau belajar ke universitas harus nyogok sekian, ya. Mau masuk sekolah ini nggak merdeka, kita harus bayar sekian, walaupun bodoh, nggak lulus testing, ya. Saudara-saudaraku sekalian, bekerja pun begitu, nggak bebas. Kalau nggak ada uang sogok nggak bisa diterima, padahal ini tidak punya kemampuan apa-apa, tapi karena dia ada uang diterima. Kita belum merdeka dari persoalan ini, bapak-bapak, ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang saya hormati, adapun kemerdekaannya tersirat dalam keberhasilan baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan misi kenabian di muka bumi ini, di mana baginda Nabi SAW membebaskan manusia dari 3 penjajah, yaitu yang pertama, memerdekakan atau membebaskan umatnya dari penjajahan tauhid, sebagaimana diterangkan dalam surah Luqman ayat 13. Bapak, bacalah surat Luqman untuk mendidik putra-putri kita. Ayat yang ke-13, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya, seraya berkata, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu, mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, memerdekakan, membebaskan umatnya dari penindasan ekonomi, sebagaimana diterangkan dalam Al-Surah Al-Lumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Ya. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita juga belum merdeka dari terjajah dengan nafsu harta, menumpuk-numpuk harta, halal atau haram urusan belakang. Dia menyangka hartanya tadi akan mengekalkan dia, padahal harta yang dia dapatkan akan 2 persoalan: dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Berkat atau tidak terhadap anak istri kita harta yang kita dapatkan. Saudara-saudaraku sekalian, saya singkatkan, orang yang menumpuk-numpuk harta, dia akan mendapat ancaman neraka hutamah. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, baginda Rasulullah berhasil memerdekakan atau membebaskan dari penindasan sosial. Itu ayat yang saya bacakan tadi. Kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berpuak-puak, ya, dan yang paling mulia di antara kamu siapa yang bertakwa. Kemudian diakhiri ayat ini dengan kalimat innallaha alimun khabir. Saudara-saudaraku sekalian,
Dengan khutbah yang singkat ini, semoga dalam sisa umur yang ada ini, marilah kita sadarkan kalbu kita, cerdaskan pikiran kita, kritis kita di dalam menerima dogma-dogma dan apa namanya itu, doktrin-doktrin, sehingga kita tidak menjadi orang yang mundur, kelompok yang mundur, dan umat yang dibenci, umat yang banyak musuh. Kalau boleh kita, misi kita silmi Islam, damai, damai, damai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, saat ini kita mendengar khutbah. Beberapa saat lagi kita akan menjalin ibadah ritual hablum minallah, salat pada Jumat 2 rakaat. Mari kita sadari salat kita dengan sesadar-sadarnya. Kita bertekad buktikan buah dari salat kita dalam kehidupan. Semoga salat Jumat kita hari ini salat Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat yang telah kita lalui. Dan kami doakan bapak-bapak sekalian sehat walafiat bersama keluarga, penuh iman dan takwa, dan semoga dapat hadir kembali di Masjid Nurul Siam Yayasan Nurul Insani Bintan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ingat yang saya katakan khutbah pertama tadi, ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu mengandung kalimat janji yang Allah ingin minta bukti. Mana ucapanmu? Jangan sampai ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong, lambemu ngomong, tapi enggak kamu amalkan, tidak kamu buktikan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka sangat besar kemurkaan Allah apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu amalkan. Itu ucapan salam mengandung konsekuensi. Keluar dari salat ini, iklankan Islam, Islam yang indah. Iklankan Islam, Islam yang penuh kedamaian, bukan kebencian, bukan karena berbeda mazhab, berbeda partai politik, saling memfitnah, saling menghujat dan lain sebagainya. Itu akan dituntut oleh Allah di hari kiamat kelak. Orang yang salat itu nanti dia penebar cinta, penebar kasih sayang, penebar rahmat, penebar berkat. Subhanallah, semoga dapat kita amalkan. Kalau kita uraikan dari niat takbiratul ihram, tabajuh, doa iftitah, seterusnya, Masya Allah, akan banyak yang harus kita pertanggungjawabkan yang kita ucapkan itu. Hari ini kita mendengar imam yang viral, yang merdu, tetapi isinya tidak kita tangkap, kita tidak amalkan. Saudara-saudaraku sekalian, inilah misi kami. Semoga kita, apa yang kita amalkan, berbuahlah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jangan kecewakan Allah, jangan kecewakan Nabi. Kok umatku macam begitu di jalan raya, ya, ego, ya, antri, ego, ya, tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, ego yang disuburkan. Ini nilai-nilai ibadah tadi, tuan-tuan, untuk menurunkan titik nadir rasa ego kita dan emosional kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, doa-doa hamba-Mu diijabah. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga kami dapat menunaikan solat Jumat ini, solat yang terbaik, khusyuk dan tawadhu, serta dapat kami hayati isinya dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan sisa umur kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kedamaian di negeri tercinta Indonesia ini, di mana kami mensyukuri nikmat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, beri kami kesempatan dalam sisa umur yang ada ini untuk dapat memberi, menyumbang apa yang dapat kupersembahkan untuk negara Republik Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami jalan keluar setiap kami menemui kendala dan kesulitan, karena hanya kepadamu jua ya Allah kami menyerahkan segala urusan kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma yasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sukufakum, lurus itu maknanya di luar solat kita berakhlak jujur, rapat buahnya cinta perdamaian, cinta persatuan. Sawu sukufakum fa inna tasbihata sufu min tamamis shalah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sabbi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.